Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, untuk selanjutnya kita ikuti bersama pidato politik Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Yang terhormat Bapak Muhaimin Iskandar, kami persilahkan. Tolong yang menutupi wartawan duduk. Jadi prioritaskan yang kamera wartawan. Maklum, narsis sedikit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya cintai, saya taati para kiai, para ulama yang rawuh dan hadir. Terharu rasanya saya, banyak kiai-kiai. Yang pertama Al-Mukarram Romo Kiai Khalil As'ad Samsul Arifin, putra perintis dan pendiri Nahdlatul Ulama. Yang saya muliakan Al-Mukarram Kiai Manarul Hidayah, Kiai Abdus Salam Sohib Bisri, dan kiai-kiai lainnya yang banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Yang saya banggakan, saya cintai, kita muliakan bersama abang saya, senior kita semua, Bang Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem beserta seluruh jajaran yang lengkap, luar biasa para sahabat-sahabat dan senior. Ada gubernur, ada menteri, ada pimpinan DPR, pimpinan MPR, Bu Lestari, wakil ketua DPR, partner saya, Pak Gobel. Pak Gobel ini seminggu yang lalu WA saya, kayaknya ada kabar burung menarik katanya gitu. Saya tanya, burungnya siapa? Saya bilang. Hari ini terbongkar. Burung apa? Burung elang ternyata. Yang saya banggakan, para pengurus DPP PKB, DPW dan kader yang hadir yang saya cintai. Yang kita muliakan, kita doakan dan kita hormati calon Presiden Republik Indonesia, Mas Anies Baswedan. Hadirin wal hadirat sekalian, seluruh yang hadir maupun yang mengikuti acara ini secara virtual yang saya cintai. Bersyukur, berbahagia dan bangga, siang sore hari ini saya beserta seluruh yang hadir dengan penuh semangat. Tidak ada niat lain kecuali niat bersama-sama memperbaiki dan memuliakan bangsa Indonesia. Amin. Aminnya kurang kenceng. Amin. Terima kasih, hormat kepada Bang Surya, Mas Anies dan seluruh tokoh-tokoh yang luar biasa telah hadir menyertai acara deklarasi kita pada hari ini. Peristiwa ini amat sangat bersejarah. Bukan saja bagi pribadi-pribadi saya maupun
Mas Anies dan seluruh keluarga besar PKB. Juga mungkin juga keluarga besar Nasdem. Bersejarah karena hari ini kita memulai bersama-sama menata niat, menata seluruh tekad, komitmen untuk bersama-sama menuju Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Saya merasa seluruh proses ini berjalan dengan cepat dan lancar sekali. Karena saya senantiasa berdoa, setiap kesempatan berdoa saya selalu berdoa. Ya Allah, berikan jalan yang mudah dan penuh keberkahan untuk perjuangan bangsa Indonesia yang lebih baik dan lebih mulia. Kalau perjuangan yang saya tempuh bersama PKB ini sesuai dengan harapan dan cita-cita, maka mudahkanlah dan lancarkanlah. Itu istikharah dan doa saya. Dan alhamdulillah ketemu Bang Surya. Lama tidak bertemu, akhirnya ketemu dalam waktu singkat. Adinda, kita perlu bicara belak-belakan. Saya tahu Anda dan Anda tahu saya. Wah, ngajak berantem Bang Surya ini. Saya tidak suka siasat-siasatan lagi. Apa istilahnya? Siasat atau apa itu? Apa? Saya juga tidak suka muslihat-muslihatan lagi. Kamu jangan muslihat-muslihatan dan saya tidak akan muslihat-muslihatan sama kamu. Sebagai senior pada junior tentu saya sangat bahagia. Tetapi yang agak menyulitkan adalah saya diminta jawaban detik itu juga. Batin saya beda dong. Bang Surya paling senior di Nasdem. Di saya masih ada seniornya senior. Masih banyak seniornya, para kiai, para ulama, para masyayikh. Tapi Bang Surya bilang, kalau kamu nggak mau salaman, berarti selamanya kita tidak akan ketemu lagi. Tapi kalau kamu oke, saya yakin jamin insya Allah menang dan Indonesia akan lebih baik. Ya kalau sudah begitu ya salaman Indonesia yang lebih baik. Tapi saya deg-degan. Jangan-jangan senior ini belum saya kontak, saya minta restu dan seterusnya. Itulah akhirnya dalam waktu hanya 3 hari seluruh pengurus bergerak kepada para ulama, para kiai, para senior, para seluruh yang terkait dengan pimpinan-pimpinan kita. Dan alhamdulillah dalam waktu singkat mendapat jawaban yang lengkap dari semua ulama-ulama kita. Semua istikharahnya, semua gagasannya, semua pertimbangannya, semua menyatakan restu dan dukungan atas pasangan Mas Anies dengan saya. Bahkan kita sempat nyari ini siapa, kata kiai, salah seorang kiai, siapa yang lagi di Mekah. Coba dicek dari istikharah di Mekah. Ada namanya Kiai Badawi, Gus Badawi Kudus. Langsung telepon saya, muncul hasilnya. Apa Yai? Jalan terus, terbaik. Ayatnya apa Yai? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Berbahu membahulah dan bertolong menolonglah dalam kebenaran dan takwa, dan jangan bertolong menolong dalam ismi wal udwan. Jangan bertolong menolong dalam konteks dosa dan perpecahan satu dengan yang lain. Permusuhan. Jangan tolong menolong untuk permusuhan. Kira-kira itu ayatnya. Alhamdulillah akhirnya tekad bulat, 3 kali rapat pleno, di Jakarta 2 kali, di Surabaya lengkap dengan seluruh stakeholders, pleno gabungan, bulat tekad dan alhamdulillah memerintahkan kepada saya untuk menerima berpasangan dengan sahabat lama saya, Mas Anies Baswedan. Jadi salaman saya sama Bang Surya malam itu ternyata lancar dan mendapatkan restu lengkap dari seluruh keluarga besar
Partai Kebangkitan Bangsa. Alhamdulillah. Tapi sebetulnya ada cerita menarik Bang Surya. Tahun 2022 ya, saya dipanggil Al Mukarrom Romo Kiai Khalil As'ad di Situbondo. Beliau hadir di sini. Beliau adalah putra Kiai As'ad Samsul Arifin pendiri NU. Saya dipanggil, Muhaimin, menurut saya kamu harus pasangan sama Anies Baswedan. Saya tidak berani menolak, tetapi saya juga tidak berani menjawab iya. Tapi saya masukkan di dalam batin saya, sambil jalan saya berbunyi begini, lu, gak bahaya ta? Nah, perjalanan panjang itu akhirnya kemana dan luar biasa. Sampailah pada saat yang tepat, hari Senin itulah saya ketemu Bang Surya untuk berdiskusi berbagai hal, dan terjadilah peristiwa hari ini, peristiwa bersejarah di tempat yang bersejarah, di hotel ini, di Hotel Yamamoto atau Hotel Mojopahit ini. Kita mendedikasikan perjuangan politik kita untuk bangsa yang jaya, merdeka, adil, makmur, dan sejahtera. Di hotel ini simbol perlawanan rakyat dan santri Jawa Timur mengusir penjajah, di mana berkibarlah bendera Belanda, merah, biru, putih. Belanda ya, benar Belanda ya. Merah, putih, biru berkibar. Dan ketika sebelum peristiwa 10 November itu para santri bergerak dan terjadi pengusiran penjajah, dan akhirnya naik gedung ini, hotel ini, dan bisa merobek menjadi bendera merah putih, dan merdeka menjadi pilihan terbaik. Semoga bangsa ini benar-benar merdeka dari kemiskinan, kebodohan, keterkungkungan, dan merdeka dari seluruh hambatan-hambatan untuk maju dan jaya. Amin. Nah, aku berdoa amin sing kenceng tarek. Hadirin wal hadirat sekalian, yang saya sangat bersyukur lagi adalah pada dasarnya saya sama Mas Anies ini bukan orang lain. Kami sudah saling kenal amat sangat lama ketika kita sama-sama belajar menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Istilah Mas Anies, kita selesaikan podo tonggo fakultasi. Saya di Visipol, Mas Anies di ekonomi. Beliau aktif sebagai mahasiswa, saya juga aktif sebagai mahasiswa. Sudah kenal lama dan kemudian mengikuti alur sejarah masing-masing. Sampailah pada saat Mas Anies mulai menjadi calon presiden. Saya dan Mas Anies sudah lirik-lirikan lama, ingin saling ketemu. Tapi nampaknya takdir belum menuntun seperti hari ini, yang alhamdulillah bisa bukan saja ketemu, tetapi juga bersama-sama siap untuk berjuang bagi rakyat dan bangsa ini. Amin. Saya dan Mas Anies ini kagum, bukan karena pemikiran, gagasan, dan langkah-langkah perjuangan. Saya juga menyaksikan perjalanan sejarah intelektual Mas Anies ini menjadi inspirasi kita semua. Mas Anies ini juga cucu dari pejuang kemerdekaan bangsa kita, Pak A.R. Baswedan, yang berkomitmen untuk membela bangsa dan negara, yang terus berjuang memerintahkan seluruh pengikut-pengikutnya untuk tidak pernah lelah dan mencintai serta memajukan bangsa Indonesia. Sama seperti saya juga cucu cicit dari Al Mukarrom
Mbah Bisri Samsuri yang juga berjuang untuk kemerdekaan, bahkan menjadi kepala staf markas ulama di Surabaya ini untuk menjadi posko pengusiran para penjajah. Zaman berlangsung dan alhamdulillah Mbah Bisri Samsuri bersama Mbah Wahab Mbah Bisri mendirikan Nahdlatul Ulama yang senantiasa setia dan cinta kepada NKRI untuk kemajuan bangsa kita. Kebersamaan sejarah saya dengan Mas Anies ini insya Allah dengan niat yang sungguh-sungguh akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari amanat sejarah, amanat perjuangan, amanat cita-cita, amanat meneruskan berbagai momentum keberhasilan para pendahulu kita semua. Moga-moga mohon doanya para kiai, para ulama, kami bisa meneruskan spirit juang, semangat juang, dan juga keberanian di dalam memperjuangkan nilai dan cita-cita untuk kemajuan bangsa kita. Amin. Sebab saya dan PKB, Bang Surya, saya dan PKB ini mewarisi gagasan, ideologi, nilai, cita-cita, bahkan doktrin yang jauh pesantren-pesantren kita, NU dan seluruh ulama-ulama jauh sebelum kemerdekaan sampai hari ini kita merasa mewarisi sebagai pewaris nilai, doktrin dan ideologi perjuangan politik. PKB juga memiliki sejarah panjang bersama para kiai-kiai, punya sejarah cerita pra kemerdekaan, Orde Baru, Orde Lama, Reformasi hingga hari ini. Dan inilah insya Allah saya dan PKB siap mengawal Mas Anies untuk melanjutkan cita-cita, perjuangan dan nilai-nilai juang serta ajaran-ajaran yang mulia ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah insya Allah akan menjadi modal menata Indonesia yang damai, adil dan sejahtera. Ancaman perpecahan antar bangsa, ancaman adu domba antar anak negeri. Tadi Bang Surya bilang apa? Kampret dan cebong. Insya Allah kebersamaan hari ini akan terus menjaga kebinekaan dan keutuhan bangsa kita. Bahwa warisan sejarah, bahwa warisan ajaran dan nilai-nilai persatuan, kebangsaan, keislaman, keindonesiaan, pluralitas, kebinekaan dan keekaan inilah yang akan terus menjadi fondasi kita bergerak membangun bangsa dan negara. Insya Allah Mas Anies dan saya untuk semua kekuatan bangsa, untuk semua rakyat bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dari situlah insya Allah ketika Bang Surya mengajak salaman, dengan bismillah saya menyatakan siap bergabung dengan koalisi perubahan. Itu juga sesuai ajaran NU, koalisi perubahan itu. Tapi lengkapnya itu kira-kira al-mukhafadatul alal qadimis sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Terus menerus memperbaharui dan memperbaiki apabila ada sasaran yang lebih baik, tapi tidak pernah lupa ada fondasi-fondasi kokoh yang telah dirintis dan diwariskan kepada generasi yang harus kita jaga dengan baik. Termasuk perubahan yang kita inginkan adalah perubahan yang terus memelihara keberhasilan-keberhasilan, termasuk kesuksesan-kesuksesan yang dibuat oleh pemerintah dari zaman ke zaman, khususnya pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Insya Allah kita akan kejar perbaikan dan pembaruan semaksimal mungkin untuk Indonesia. Kita juga akan meneruskan semua kebaikan dan prestasi yang sudah diraih oleh bangsa Indonesia. Amin. Oleh karena itu, saya terima kasih kepada Bang Surya. PKB telah menjadi bagian dari kebersamaan bersama Nasdem dan teman-teman yang lainnya. Insya Allah bersama koalisi ini kita akan songsong perjuangan yang tentu tidak ringan, yang tentu akan banyak tantangan. Sudah menjadi sejarah kita semua, tidak ada perjuangan yang selalu ringan dan tidak ada apa yang disebut prestasi tanpa pengorbanan dan pengabdian.
Oleh karena itu, saya mengajak sahabat-sahabat semuanya, apakah siap kita menghadapi tantangan? Apakah siap kita memenangkan pasangan ini? Apakah kita siap akan merubah Indonesia menjadi lebih baik? Alhamdulillah, semangat ini di ruangan ini saya yakin bukan hanya semangat yang ada saat ini, tetapi semangat seluruh kawan-kawan, sahabat-sahabat dan pejuang-pejuang di seluruh Nusantara dari Aceh hingga Papua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para tokoh yang hadir. Terima kasih atas perhatian dan doa restunya. Hari ini kita bersama-sama dan insya Allah akan terus bersama sampai Indonesia adil, makmur dan sejahtera. Semoga Allah memberikan hidayah, pertolongan dan kekuatan kepada kita. Ya Allah, berikan kemenangan kepada koalisi kita ini. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama pidato politik calon Presiden Republik Indonesia 2024 yang terhormat